Setelah semua yang tersisa di muka bumi ini mati dan tidak ada lagi kehidupan di atasnya, Allah SWT memerintahkan malaikatnya Israfil untuk meniup trompet besar yang akan menghidupkan kembali semua makhluk, dari manusia, jin, hewan, dan makhluk lainnya. Suara yang kuat dan mengerikan ini membangunkan semua orang mati, dari keturunan Adam sampai yang terakhir dari mereka yang mati. Manusia keluar darinya, tanpa alas kaki dan tanpa pakaian, dengan masih tersisa bekas tanah kuburan mereka. Allah SWT berfirman, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusan Allah. Semuanya bersegera menjawab panggilan, karena hari ini adalah hari kebangkitan, tidak ada kata-kata. Mereka seperti belalang, sebagaimana yang Allah SWT gambarkan untuk hari yang luar biasa ini. Allah berfirman, خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyuruh itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit. Setelah terbangun dari kematian mereka, mereka segera menuju ke tempat perhitungan, ke bumi baru yang diciptakan oleh Allah SWT, yang merupakan tanah di mana Allah akan menghakimi mereka, dan tempat itu merupakan tanah putih bersih di mana tidak ada dosa yang pernah dilakukan, tidak ada darah yang pernah tertumpah di atasnya, dan tidak ada seorang pun yang pernah dizalimi. Allah SWT berfirman, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Setiap orang berjalan. Sahabat-sahabat, kita akan membahas topik yang sangat penting hari ini, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Sebagai seorang muslim, peristiwa tersebut merupakan salah satu bagian dari rukun iman yang harus kita pegang teguh. Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Alam barzah, suatu tempat untuk peristirahatan bagi orang yang sudah meninggal. Ada dua kelompok manusia di alam barzah. Kelompok yang memperoleh kenikmatan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelompok orang mukmin yang saleh. Ia akan bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik tanpa ada rasa takut dan gentar. Kelompok yang memperoleh murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelompok orang-orang yang kafir. Ia mendengar segala pertanyaan malaikat munkar dan nakir tetapi ia tidak bisa menjawab. Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yaumul Ba'as, peristiwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan atau menghidupkan kembali seluruh makhluk yang pernah hidup di alam dunia. Al-Quran Surat Abasa ayat 21-22. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar. Al-Quran Surat Yunus ayat 30. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk yang dilakukan selama hidupnya. Al-Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Sirotol Mustaqim, jembatan yang harus dilalui oleh setiap manusia untuk menentukannya masuk ke surga atau neraka. Surga, suatu tempat yang indah, nyaman, menarik, dan nikmat untuk ditinggali yang disediakan Allah bagi orang yang bertakwa. Neraka, segala kesengsaraan yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia yang kafir dan berdosa.